Dia lupa kalau waktu dia mengucapkan salawat Nabi hadir di hadapannya. Kan yang penting asyik, betul asyik. Nabi SAW kan bilang, man shalla alayya wa man sallama alayya radallahu ruhi la rudda alaihi salam. Barang siapa mengucapkan salam untukku, kata Nabi, Allah kembalikan ruhku untuk mengucapkan salam buat dia. Pantas tidak kira-kira kirim salam sama Nabi? Nafsuti ya, nafsuti ya, nafsuti, sambil goyang-goyang. Coba ada yang mau praktekin di sini. Siapa tuh viral lah di sini. Tidak pantas. Tamu aja datang yang kayak gitu. Seandai kata ada tamu ngetok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, manggil nama. Sampai enak ini contoh ya, yang nggak marah kira-kira. Adit ini murah senyum, tidak sombong. Insya Allah anak soleh berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Adit. Insya Allah yang datang ke rumahnya dilempar gendang, kurang ajar. Yuk angkat, jadi jangan aneh-aneh kalau mengucapkan salawat sama salam untuk Nabi Muhammad. Ya, nah itu kalau kamu belum siap menyerahkan ruh kamu, jiwa raga kamu untuk mengikuti kegiatan orang soleh, kaum solihin, maka nanti dulu. Kamu sibukkan yang lain dulu. Kamu belajar bahasa kasar, kamu datang pas ceramahnya aja nggak apa-apa. Atau kamu dengarkan dari luar, nggak masalah, nggak ngurangi faedah yang sama kok. Asal jadi kamu tidak jadi fitnah bagi mereka. Bayangkan dulu majelis maulid itu, gosidah itu punya wibawa yang besar. Orang yang hadir tuh khusyuk. Sampai saya pernah ditanya, Habib kenapa sih kok setiap kita hadir ke majelis sekarang nggak seperti saya ngelihat majelis-majelis orang dulu? Rupanya ini orang kurang ngaca. Ya karena yang hadir sekarang orang kayak kamu, yang imannya cuma di mata. Loh kok bisa imannya cuma di mata? Iya, cukup dia ngelihat Habibnya, foto, pakai imamah, jebret. Semua yang disampaikan gurunya nggak pernah diamalkan. Nggak diamalkan, nggak didengar. Ayo, yang hari ini baca rotib siapa? Yang hari ini begini siapa? Yang hari ini sudah berhasil tidak marah sama istrinya siapa? No, nggak ada. Rata-rata semuanya masih ngabaikan. Sedangkan orang dulu, mereka sama gurunya nggak begitu. Mereka hadir di hadapan gurunya, apa yang disampaikan gurunya, pulang. Mereka tidak pentingkan yang namanya foto. Terlebih dulu teknologi tidak senyaman kayak sekarang. Sesusah-susahnya mereka dulu, tapi mereka lebih mudah belajarnya. Kalau kita kan sekarang enggak, yang penting begini aja dulu. Saya tahu biasanya orang yang suka buat status itu untuk laporan ke istrinya saja, karena dicurigain sama istrinya, atau dicurigai sama orang tuanya. Ini kemana kamu? Haula wala quwwata illa billah. Jangan berubah-ubah niatnya sekarang. Kalau belum siap, maka kata beliau nanti dulu, biar kamu nggak jadi fitnah bagi orang-orang soleh. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, ayyuhal walad, saya akan berikan nasihat kepadamu dengan 8 nasihat. Maka terimalah dariku, biar ilmumu tidak menjadi musuh bagimu nanti di hari kiamat. 8 nasihat tadi, 4 bisa kamu kerjakan, artinya wajib kamu kerjakan, dan nanti 4-nya kamu tinggalkan. Beliau kemarin mulai sudah kita bahas juga, fa'ahaduha, yang pertama yang wajib kamu tinggalkan. Ini beliau ngebahasnya yang ditinggalkan dulu. Yang pertama kata beliau, an la tunadzira ahadan, sudah kita bahas. Jangan kamu mendebat seseorang. Jangan kamu mendebat seseorang di satu masalah yang kamu mampu. Kamu faham banget masalah itu. Seumpama saya sama Bang Mahbub. Bang Mahbub ini saking fahamnya masalah live streaming, seumpama, atau media dan lain sebagainya. Moro-moro saya bilang, oh enggak, ini salah bang, enggak boleh, kamera tuh enggak boleh begitu, kamera tuh harusnya begini. Nah, sebagai orang yang bijak, yang pengen ilmunya manfaat, jangan sampai jadi musuh di hari kiamat. Saat kamu faham tentang ilmu tersebut, diem, iyakan aja. Loh kenapa? Karena pertama, bukan saya yang pegang kameranya, bukan saya yang pegang partner live streaming, bukan saya yang pegang colokan-colokannya. Anggap aja udah, biar aja, mungkin Habib Moh lagi kesel, lagi sakit kepala, gara-gara mungkin mati air udah 9 hari, curhat gitu. Enggak, mudah-mudahan ada orang PDAM yang tahu. Susah
kita aja susah, apalagi orang lain. Ada yang sampai sebulan curhat orang Gunung Guntur, jangan ketawa-ketawa. Itu sebagian hampir sebulan. Kesian. Jadi itu cara bijaksana. Oh enggak apa-apa, mungkin lagi kepusingan. Diemin aja, jangan jawab. Hakada. Insya Allah ilmu bakal manfaat. Juga saat kamu menjawab, itu bisa menjadi sebab penyakit hati masuk. Bisa jadi sombong. Beb, gini Beb, pernah kasih tahu Beb ya. Anak ini sekolah puluhan tahun Beb di masalah IT. Habib ini baru modal YouTube sudah sok tahu. Itu kan jadi sombong di hatinya. Lihat nih, lu dengerin nih, biar waktunya gue yang ceramahin. Nah ini contoh, mudah-mudahan Bang Habib diangkat derajat sama Allah. Kamu ngandin Adit bingung, masih sekolah belum selesai S1-nya, mudah-mudahan habis ini selesai dengan predikat cum laude, ilmunya manfaat insyaallah. Karena saya jadi sombong. Naudzubillah, semua naudzubillah. Terlebih masalah agama, penyakitnya orang alim dalam hal apapun itu. Orang yang punya ilmu, penyakitnya satu yang paling utama. Biasanya ada rasa sombong. Nanti dari sombong itu muncul penyakit-penyakit lain. Ada iri dengki, hasud, kemudian mulai permusuhan, saling ngebesar-besarkan diri. Itu tahu enggak, maju sini saya begini, saya waliyadzubillah. Ada ujub, bangga sama diri sendiri, naudzubillah, sama naudzubillah. Sama naudzubillah. Naam. Itu yang beliau sarankan. Yang pertama kata beliau itu. Naam, seumpama ada masalah antara kamu dengan seseorang atau satu kelompok dan kamu memang memiliki keinginan untuk menunjukkan yang hak, yang benar, maka di situ ada syarat-syaratnya, ada tanda-tandanya. Nggak boleh asal kamu enggak Beb, ini demi hak Beb, kan kulil hak walau kana murron katanya, ucapkanlah yang hak walaupun itu pahit. Nanti begitu orang lain yang ucapkan yang hak di hadapan dia marah-marah, berarti kamu belum siap mengucapkan yang hak. Kamu sama saja cuma ngebuang-buang waktu, nyanyiakan waktu dan ilmumu. Adapun tandanya, kalau kamu memang inginkan yang hak, yang pertama kata beliau, jangan kamu bedakan kebenaran tadi itu dari lisanmu atau dari orang lain. Kamu harus terima. Gak bisa, kita punya ego, kan begitu. Apalagi masing-masing di antara kita ini, di Indonesia khususnya, itu rasisnya masih luar biasa, kan begitu. Nggak boleh kita bilang, enggak Beb, Indonesia tidak ada yang rasis, kami hidup berdampingan. Betul, kalian hidup berdampingan, tapi banyak di antara kita masih ngelebihkan satu sukunya dulu daripada orang lain. Kayak yang terjadi sekarang, antara di medsos, Masya Allah, dibuat seakan-akan orang-orang Arab nih rasisnya luar biasa, dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri udah rasis, nyebut-nyebutin suku. Nggak bisa kita punya ego. Saat kamu sudah mampu nurunkan egomu, keinginan hatimu, ketinggian hatimu, maka saat itu kamu bisa terima kebenaran dari lisan orang lain. Tapi kalau belum, jangan kamu debat sama orang, diemin aja. Wasani, yang kedua, ayakunal bahtu fil khala. Yang kedua, pembahasannya saat kamu pengen ngejelaskan ke orang itu hendaknya kamu bahas di keadaan 4 mata atau 6 mata. Loh, 6 mata ya kalau dia pakai kacamata. Ya kalau tidak pakai 4 mata maksudnya. Itu lebih kamu senangi daripada di rame-rame. Kenapa? Karena kelihatan kok orang yang debatnya pengen rame-rame itu bukan cari kebenaran. Cari pembenaran, cari ketenaran. Sama-sama kayak kasus yang segelintir di sosmed ini. Kebenarannya udah terungkap, udah terlihat jelas kayak matahari. Tetap aja kohar sana, kohar sini, fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini. Nggak tahu malu. Waliyadzubillah, semua naudzubillah. Karena dia memang nggak nyari kebenaran, cuma nyari pembenaran dan ketenaran. Nah kalau kamu belum siap, maka jangan.
Atau kalau nggak bisa berdua, bertiga, satu ada yang nentukan. Cari muslih namanya, dalam agama sebut namanya muslih, orang yang bisa damaikan. Silahkan cari orang ketiga sebagai penengah, orang yang tidak kenal kamu dan tidak kenal dia, seumpama terjadi masalah, silahkan. Atau datangi gurumu, bawa, ayo malam ini kita ketemu, misalkan Habib Ali, biar kelihatan mana yang benar mana yang salah. Itu namanya kamu siap cari kebenaran. Tapi kalau kataku, menurutku, untuk saya, kamu belum siap. Masih ada ego di dalam hati, dan itu terjadi kepada saya dan umumnya manusia, pasti begitu. Gak ada yang siap dinasihatin, terlebih apalagi kalau sudah kebiasaan hari-harinya. Ujung-ujungnya apa? Saya ini orang ini memang susah. Ya, terima dinasihat itu, terima. Apalagi waktu empat mata, terima aja. Terima, belajar, terima. Anggap setiap nasihat itu kayak obat yang pahit ditelan. Terlebih kalau ada orang yang suka nasihat itu lewat, mungkin lewat WhatsApp pribadi, lewat telepon. Tidak apa-apa. Yang penting antara kamu sama dia. Tidak harus nasihat itu di depan orang banyak, enggak harus. Dan kita pun masih sering-sering belajar agar apa? Agar bisa menerima nasihat. Nah, itu dua syaratnya. Kalau nggak terpenuhi, maka jangan debat sama orang, tinggalkan. Walaupun masalah majelis begini, ada yang nggak suka sama maulid seumpama, dan kalian nggak suka sama orang itu, jangan dibahas, diemin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau sebagian yang masih suka berantem gara-gara masalah kunut atau enggak, diemin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru saat kamu punya akhlak, itu menunjukkan kualitas ilmu yang kamu dapat dari gurumu. Kalau kesana kemari petatang petenteng, semua didebat, wah itu kelihatan gurunya tidak punya kualitas. Dan mudah-mudahan jamaah-jamaah majelis Rasulullah semua kru tidak begitu. Mudah-mudahan ini semua orang soleh semua. Saya berharap ini orang yang hatinya lembut, orang yang bisa jadi contoh untuk ngajak umat menuju Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Na'am wasma inni adzkuru laka hauna faidatan. Dengar kata beliau, sini saya bakal ngasih kamu faedah. Ini juga sudah kita bahas, tapi sedikit kita ulang karena saya khawatir lupa. Bahwasanya setiap orang bertanya tentang satu hal yang muskilah atau ada permasalahan, itu seperti orang yang nganterkan penyakit ke dokter, dan jawabnya itu seperti orang yang pengen sembuh. Setiap orang yang datang ke dokter itu kan pengen sembuh. Ada yang pernah ke dokter pengen sakit? Yang ada kita pengen sembuh. Sama kalian datang, saya pun datang ke majelis ini pengen sembuh dari berbagai macam penyakit hati terutama. Karena penyakit hati itu penyakit yang obatnya nggak bisa dibeli di apotik. Kalau cuma sakit gigi masih ada ya Mevinal 500, apalagi obat sakit gigi. Kakak tua, minyak rem, nah, kan banyak yang pakai minyak rem giginya habis semua deh. Tapi itu obat gigi. Kan semua orang datang ke dokter pengen cari kesembuhan, nggak ada yang pengen cari penyakit. Nah, kamu kata beliau harus tahu setiap orang yang bertanya itu sama seperti orang yang sakit datang ke dokter, dan saat kamu menjawab berarti kamu pengen bantu menyembuhkan. Dan ketahuilah wa'lam, orang-orang yang bodoh yang memiliki penyakit di hatinya dan para ulama itu diibaratkan sebagai dokter, sedangkan orang yang alim, yang nakis ini orang yang kurang, artinya kurang dalam keilmuannya. Ya seperti saya, dai-dai, saya bukan ulama, saya ubaru. Berkali-kali saya bilang jangan sebut saya ulama, saya ubaru yang bukan orang alim sama sekali. Saya cuma dai yang cuma bisa terjemah sedikit-sedikit. Itu nggak bisa mengobati lebih baik. Artinya saya cuma dokter umum. Kalau pengen benar-benar datangi ulama, itu pakarnya, mereka ahlinya. Mereka benar-benar menjadi ahlinya. Wal alimul kamil, adapun orang alim yang sempurna, la yu'aliju kulla marid,
Yang pakar saja tidak mengobati setiap orang sakit. Yang pakar. Kalau saya tadi kan kurang-kurang. Itu nggak bisa menyembuhkan baik-baik. Makanya masih ada yang suka miring sana, miring sini. Masih ada yang sholatnya bolong-bolong. Masih ada yang suka durhaka sama orang tua. Nah, itu karena datang berobat sama saya. Malpraktek nggak juga sih. Tapi ya lumayan turun lah panasnya. Tapi kalau datang ke orang yang tepat, mereka pun juga tidak asal mengobati seluruh orang. Nggak semua yang sakit diobati. Nggak semua orang yang datang ke para wali, para ulama langsung sembuh, tidak. Bal, tapi yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alajah wassalah. Mereka bisa membantu mengobati orang yang pengen sembuh sama orang yang mau nerima terapi. Kalau dia nggak pengen sembuh, datang ke wali pun nggak bakal sembuh. Kalian datang ketemu Habib Umar sekalipun, kalau cuma datangnya cuma buat foto, maaf yang ngomong, ya tidak berubah nasib kalian. Tidak jadikan apa-apa. Padahal datang ke mereka itu datang ngadap doang, itu bisa dapat kebahagiaan, dapat barokah besar. Tapi karena mungkin ya iman cuma ada di foto. Alhamdulillah kak wabah foto lawan sidin walaupun dari jauh. Tanyai, apa tadi? Habib Umar ngomong apa? Anu juga apa aku nih? Bingung. Ini ndak niat disembuhkan. Ndak niat sembuh. Padahal Habib Jindan kalau udah terjemahkan luar biasa terbaik. Habib Jindan termasuk terbaik luar biasa kalau terjemahkan ceramahnya Habib Umar. Ya kira-kira nggak pengen sembuh. Nah itu kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati-hati kita semua dari berbagai macam penyakit. Ada yang kesinggung, alhamdulillah. Wa idza kanatil illatu muzminah, terlebih kalau penyakitnya itu sudah kronis. Udah lama, au agiman udah kronis, sudah lama, la taqbalul ilaj. Udah nggak bisa disembuhkan lagi. Kan udah datang ke dokter, ada yang ini berbicara penyakit kedokteran dulu. Kan ada orang yang sudah kronis, kayak mahnya mungkin sampai di tahap GERD ya namanya, GERD nggak bisa sembuh, tapi paling enggak datang ke dokter itu dikasih penghilang sakit kan gitu. Nah ini yang memang nggak bisa nerima, maka si dokter yang alim, yang spesialis, dia bakal bilang apa? Hadzal yaqbalul ilaj, ini nggak bisa disembuhkan karena sudah kronis, sudah bertahun-tahun. Maka jangan kamu sibukkan minum obat sana sini karena buang-buang waktu aja. Terus apa yang dia siapkan? Ibadah yang banyak. Itu orang yang ahli sekalipun bakal ngomong begitu. Kalau penyakitnya sudah kronis, sudah bertahun-tahun. Terlebih kita datang ke ulama bawa penyakit segudang, tidak pengen sembuh. Wal'iyadzubillah. Nah itu yang menyebabkan kita kadang susah dinasihati, saya dan kalian. Rata-rata mau yang nonton di rumah juga sekarang sambil rebahan, itu juga tidak niat sembuh. Nonton aja nggak pakai akhlak. Habib nyindir di rumah, enggak, saya yakin ada yang nonton 3-4 orang. Kita pun gitu, kadang nonton ceramahnya Habib Umar sambil rebahan, enggak pakai baju. Gimana mau nyampe nasihatnya? Gimana mau nyampe pesannya? Gimana mau dapat barokah ilmunya? Kadang-kadang juga sambil dengerin ceramah sambil ngerokok di luar. Dengerin Habib mau ceramah sambil ngerokok, gimana mau dapat faedahnya itu? Nyambung enggak? Asap meletek-meletek ke bajunya iya. Apalagi di rumah. Sesaat sebentar maksudnya beliau. Nah ini orang-orang kita ini datang ke dokter, maka lihat kita masuk yang di mana. Dan bagi setiap pakar mesti tahu. Misalkan kayak Bang Mahbub tadi pakar IT misalkan, mesti tahu, oh orang datang ini cuma iseng aja nanya, moro-moro Muhammad tanya ke Bang Mahbub, Bang alat live apa aja Bang yang paling bagus, jangan dijawab. Dijawab pun tidak bakal dibeli, tidak bakal dilakukan. Kecuali Muhammad tanya misalkan ke Bang Dani atau ke Bang Ali, Bang alat parkiran apa aja yang dibutuhkan, oh lampu lalin, kerucut oren, itu bakal dibeli sama dia. Jadi lihat orangnya gitu loh maksudnya. Kamu ini kedatangan orang pengen berobat, cocok nggak sama kamu? Kalau nggak cocok, kalau kamu nggak tahu jawabannya pun jangan dijawab, jangan maksakan diri.
Dan lihat orang-orang yang bertanya tadi, nggak niat nyindir, tapi begitu adanya di kitab ini, tambahannya banyak dari saya juga, ya mirip-mirip begitu tujuannya. Summa alam, maka ketahuilah, kata beliau, ini masih yang pertama, jangan debat tadi. Ketahuilah bahwasanya penyakit kebodohan itu ada 4 macam. Kebodohan itu ada 4 macam. Yang 1 bisa sembuh, yang 3 tidak bisa sembuh atau tidak menerima penyembuhan. Adapun yang 3 dulu, kata beliau, adalah yang pertama, man kana su'aluhu wa i'raduhu an hasadihi wa bughdihi. Orang yang bertanya, yang menyodorkan dirinya pengen berobat tadi ceritanya, itu atas dasar iri dan benci. Ada dokter laris, iri. Kadang-kadang kita iri bukan karena dia dokternya, karena penghasilannya, kan begitu. Datang ke dokter gigi, berobat gigi, padahal sembuh, tapi dia ngomong, oh, dokter itu kurang ajar, aku berobat gigi tidak sembuh-sembuh, aku begini, padahal sembuh sudah. Dan orang yang dengar pun sama-sama, maaf, sama-sama bodohnya, percaya. Padahal kalau orang berakal tahu, ini orang kalau sakit gigi tidak mungkin bisa ngomel, kan begitu. Orang sakit gigi ada yang bisa marah-marah? Setahu saya orang sakit gigi itu cuma bisa diam. Dengar suara motor marah, dengar suara nyamuk bisa sakit giginya, apalagi dia yang marah-marah. Makanya kadang-kadang kita harus berpikir sejenak, jangan asal terima. Wah ini beb, ini pak, ini benar, ini beb, ini valid infonya. Pakai air mata lagi, misalkan dia cerita dari dokter tadi itu sakit giginya luar biasa, sakit banget, nggak sembuh-sembuh beb. Dia cerita pakai air mata, dia sambil marah-marah. Coba lihat dia dulu lagi marah-marah sampai nangis, itu dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, dia tidak bakal marah-marah. Berarti dia ada penyakit hati, mungkin pendapatan, iri. Ih, dokter enak banget ya. Datang ke dokter gigi kan, sudah kita tidak tahu muka dokternya kan pakai ini, masker, pakai sarung tangan, tahu-tahu suruh buka mulut, tak 400 di Yohanes ini. Tidak tahu tempat lain, agak murah di Pusina 150 kalau tidak salah. Tak selesai. Akhirnya kan iri, yang penghasilannya mungkin, maaf, kayak teman-teman yang dari driver ojek online, mungkin iri, akhirnya dan lain sebagainya. Jangan dipotong nanti. Nah, ini perumpamaan contoh itu dari rasa dengki atau benci. Memang nggak suka dia ngelihatnya. Ya jadinya dipotong-potong videonya. Oh, Habib ngehina profesi orang. Enggak, ini ngasih contoh Ferguson. Jadi jangan asal-asal motong. Emang dasarnya benci ya benci, yang baik pun nggak diterima. Orang kalau udah benci, kita senyum aja dia bilang kita marah-marah. Tapi kalau orang sudah cinta, kita marah-marah pun bilang Masya Allah Habib sayang banget sama saya, kata dia. Itu karena udah jatuh cinta. Mudah-mudahan semuanya begitu.